Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 31 Mei tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, "Janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dan ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Hidup Saling Meneguhkan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, kita menutup bulan Maria dengan peringatan Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Peringatan ini sangat bermakna, khususnya jika kita kaitkan dengan bulan Maria. Ketika merenungkan pribadi Maria, kita selalu dibuat kagum oleh pribadi ini. Bunda Maria adalah contoh bagaimana seorang manusia biasa
dapat berjuang untuk tetap bisa menjadi hamba Allah yang sejati. Bukan karena tingginya gelar, pangkat, atau jabatan yang membuat seseorang menjadi berharga di mata Allah dan di mata manusia. Setiap manusia siapapun bisa. Yang diperlukan hanyalah kesediaan mendengarkan dan merenungkan sabda Allah dan berjuang menemukan kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, Maria dan Elisabet adalah dua tokoh perempuan yang mempunyai peranan penting dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia. Keduanya mengandung karena berkat khusus dari Tuhan Allah melalui malaikat Gabriel. Seperti yang kita ketahui, Yohanes yang adalah putra Elisabet kelak akan menjadi perintis jalan bagi Tuhan Yesus, putra Maria. Sungguh, kedua perempuan ini adalah tanda agung dari Allah bahwa Ia mengasihi dunia. Oleh karena itu, kunjungan Maria kepada Elisabet sebenarnya mau berbicara tentang peristiwa inkarnasi, yaitu penjelmaan Tuhan Yesus, Anak Allah yang hadir ke dunia sebagai manusia. Kunjungan Maria kepada Elisabet dan keluarganya adalah tanda bahwa kehadiran Yesus ke dunia merupakan kehadiran Allah di tengah keluarga kita. Peristiwa Maria mengunjungi Elisabet juga dapat kita maknai sebagai upaya dua pribadi manusia yang saling meneguhkan ketika menghadapi pergumulan dengan imannya. Bisa kita bayangkan peristiwa datangnya malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dengan membawa kabar mengejutkan bahwa ia akan mengandung Mesias, bukan sepenuhnya kabar yang menggembirakan bagi Maria, tetapi juga kabar yang menyesakkan dan membuat hatinya galau. Sekali lagi, kita dibuat kagum dengan pribadi Maria, yang kali ini sedikit tampil beda. Dia tidak hanya diam dan merenungkan dalam hati, tetapi dia bertindak untuk berbagi pergumulan hidup dengan saudarinya yang juga mengalami peristiwa ajaib, yaitu mengandung di masa tua. Saudara-saudari terkasih, apa yang dapat kita pelajari dan kita maknai pada peringatan Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet ini? Maria dan Elisabet yang saling berjumpa dan meneguhkan satu sama lain juga menjadi gambaran untuk kita semua. Kita yang adalah manusia lemah dan terbatas. Dalam dinamika hidup keseharian kita juga pasti pernah mengalami situasi-situasi yang tidak mudah dan menyesakan. Oleh karena itu, kita perlu saling meneguhkan, membantu satu sama lain, dan saling menjadi penolong bagi yang lain. Semoga dengan kehadiran kita membawa berkat dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.